Untuk membuat program REST API-nya, jadi kita tadi udah bikin yang namanya server.js. Jadi ini biarkan servernya jalan dulu, atau bisa juga kita matikan dengan Ctrl C. Tapi kita bikin terminal baru di sini ya, di plus. Oke, jadi kita masuk ke terminal kedua. Kita bikin file baru namanya koneksi touch, ya kan? Koneksi.js. Oke, sini udah ada file baru ya teman-teman ya, koneksi.js. Sekarang kita jalankan atau kita panggil library dari si MySQL-nya. Oke, caranya MySQL kamu ya, kamu otomatis var MySQL sama dengan ya kan acquire. Oke, jadi kita panggil library MySQL-nya. Kemudian dia akan terwakili oleh variabel yang namanya MySQL. Oke, kita buat koneksi database ya. Lalu kita cons namanya con aja ya, con sama dengan SQL dot create connection ya kan, seperti ini ya teman-teman ya, create connection seperti ini. Hostnya adalah localhost. Oke, kemudian usernya root. Oke, passwordnya apa? Kalau saya karena nggak pakai password saya kosongkan, tapi kalau teman-teman PHP adminnya atau MySQL-nya punya password harus dimasukkan. Oke, kemudian database-nya. Database-nya adalah apa? Tadi kita udah bikin database apa? Kita cek ya, localhost /php admin. Tadi saya udah bikin database namanya db apa nih? Ini ya, db REST API yang isinya mahasiswa ya. db REST API. db REST. Jadi teman-teman sesuaikan ya. Oke. Ini udah terkoneksi, kemudian oke, dot connect. Oke. Koneksi. Jika error kan dia akan apa? Jika error, oke, tampilkan error. Oke, jika tidak, jika berhasil koneksinya, kita berikan console log bahwa SQL terkoneksi. Oke. Sip. Nah, sekarang kita ekspor nih, modul.export sama dengan call. Nah, ya intinya sama sih kayak PHP, jadi kita akan include nama filenya ini include koneksi.php. Kalau di JavaScript Node.js itu ya kita dijadikan modul, ya. Makanya kita ekspor gitu. Oke, sekarang udah koneksi udah, servernya udah, kita lanjut bikin namanya REST.js. Oke, si REST.js ini tugasnya untuk apa? Sorry karena tadi ternyata saya lupa mengeditkan git add git commit min menambahkan file koneksi. Oke, git push origin master. Oke, lupa. Oke, sip, kita cek nih. Di GitHub ya, cek di GitHub.
kaget banget. Oke, sekarang kita udah nambahin koneksi. Kelupaan ya, restnya ternyata sebelum rest harusnya kita udah ngegit nih, tapi nggak apa-apa. Kita restnya balik lagi ke rest. Rest ini apa? Oke, kita use strict. Tuh, ini use strict ini apa sih? Ya kan? Use strict ini fungsinya biar si kode JavaScript ini lebih diketatin nih, misalnya apakah kita salah bikin variabel dan sebagainya. Jadi aplikasinya akan benar-benar jalan dengan baik. Jadi strict ya, atau ketat gitu ya. Lebih datanya benar-benar di kodenya dijalankan dengan ketat. Oke, kita export. Jadi ketika nanti responnya oke atau benar responnya dari si REST API-nya, oh ternyata bener nih kepanggil, atau oh bener nih terupdate, oh bener nih terhapus, oh bener nih bertambah datanya, maka kita akan memberikan sebuah respon ya, dalam bentuk function itu gitu ya. Oke, data sama dengan itu status 200, dan ini standar banget sih, standar banget bahwa kalau kita ngerespon sebuah data JSON itu oh sukses gitu kan, satu sukses, oh, terus 200 berarti sukses gitu ya. Dan res.json isinya data, kemudian .n ya. Oke, kita udah nambahin file res, kita git lagi, git. Oke, git commit min.m menambahkan kode res. Oke, git push begin master. Ini permasalahan koneksi internet saya, jadi sedikit terlambat. Coba saya ganti koneksi. Oke, saya coba ganti koneksi dulu. Oh, ini kan fatal enable ya. Sebentar. Saya push lagi. Oke. Oke. Sip. Harusnya datanya udah nambah di sini. Oke, ya, si res ini udah ada isinya. Oke. Jadi kita udah bikin res server sama koneksi. Oke, selanjutnya adalah bikin, kalau clear ya, ini CLC bisa. Kemudian kita bikin yang namanya controller touch controller.js. Oke. Di sini udah ada controller.js, sama ya, kita pakai use strict. Oke, kemudian var response sama dengan ya kan, require res
sorry ya, res itu ya. Jadi kita akan memanggil file res, kemudian var connection kita akan panggil apa, require sama ya, koneksi. Oke ya, kemudian export dot index. Jadi kita akan membuat modul namanya index. Itu isinya function require.res. Isinya adalah response ini ya, response dot oke ya, dot oke. Kemudian aplikasi REST API ku berjalan. Sip. Dan oke. Kita save dulu controller JS-nya. Kemudian kita rubah, kita bikin, kita add dulu git add git commit min-m buat file controller. Oke. Git push origin master. Oke, kita sudah push. Oke. Ya, sudah push. Kemudian kita bikin file baru namanya router.js. Oke. Si router.js ini isinya adalah membuat semacam navigasi ya. Use strict seperti biasa. Use strict. Oke, modul dot exports apa function pp ya. Oke, seperti ini. var json ku adalah require, yang di require adalah kita manggil controller gitu ya. Jadi ketika app.route-nya adalah slash gitu ya, dia itu akan nge-get json.x. Oke, sampai ini dulu, kita simpan dulu. Jadi di router ini, di routes ya, sorry ya, saya rename jadi routes. Oke. Jadi ketika kita melakukan export ya dengan cara manggil controllernya, ketika kita halamannya slash itu, jadi nanti get json.index. Jadi ini json kan controller nih, dan di controller kan ada menu index, cek ya, ini ya yang index ya. Jadi dia akan merespon oke. Respon ini apa? Respon res ya. Oke, ya kan? Oke, statusnya 200, value-nya apa? Value-nya adalah ini. Ya. Jadi ketika slash localhost titik 23000 slash gitu, nanti dia akan munculkan indeks itu isinya adalah aplikasi REST API ku berjalan. Tapi kita harus merubah servernya dulu. Oh ya, kita git add dulu ya, kita git commit ya kan, membuat routes. Oke, git push gitu kan, gampang banget ya, udah hafal ya, git push origin master. Oke, kita rubah server JS-nya, kita panggil root-nya. Jadi routes ini nggak bakal kepanggil kalau di server JS-nya belum kepanggil. Panggil routes. Oke, var routes sama dengan ya kan, require apa, cari routes gitu kan. Nah, routes app. Jadi si routes ini akan membuat
app ini benar-benar dipakai. Kita tes ya. Oke, kita simpan dulu, kita add dulu. Oke, git commit in m setting routes di server.js. Oke, git push. Oke, kita jalankan node server.js. Oke, ini ada error. Kenapa? Error 100 error bla 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 server JS 14. App server JS 14 itu oh iya, ini udah ada server yang berjalan, jadi kita nggak boleh jalanin server lagi, kecuali nanti portnya dirubah ya. Kita cek dulu. Kalau host 3000, masih error. Kita stop dulu, jadi pakai Command C, Ctrl C kan. Kita jalankan lagi servernya. Server started on port, nah MySQL terkoneksi. Kita coba ya. Set. Cannot read property JSON of undefined. Jadi di REST.js line 9 REST.js line 9. Oke. JSON data. Oke. Kita coba lagi. Masih sama. Controller JS line 7. Controller JS line 7. Jadi oh ini kurang. Ini kan belum kepanggil REST-nya. Oke, kita simpan dulu. Kita Ctrl C lagi. Coba ya. Oke, ini berhasil. Jadi nanti kalau berhasil, teman-teman nanti keterangan tulisnya adalah status 200 values adalah aplikasi REST API ku telah berjalan. Jadi nanti tadi salahnya adalah saya kurang koma REST gitu ya. Oke, nanti kita akan lanjut menampilkan semua data, menambah data, menampilkan data berdasarkan ID, terus menghapus data dan mengubah data dan sebagainya. Oke, jadi dari saya cukup. Nanti kita akan lanjut di video berikutnya.